Mad disebabkan oleh mad karena hamzah. Ada 3, sekali besar ada 3. Mad apa tadi? Mad wajib muttasil, ya. Mad zaiz munfasil, mad silah, tawilah. Oke. Mad zaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad zaiz munfasil, mad silah, tawilah. Apa yang membedakan dari mad-mad ini? Di sini tulisnya alif atau hamzah. Dalam kaidah mad wajib muttasil di mushaf Indonesia, mad wajib tandanya gimana? Ini ya, di mad wajib. Tapi ada yang seperti ini, itu di mushaf Timur Tengah, ya. Karena yang dilihat adalah bertemu hamzah atau alif, ya. Ada yang diingatnya dalam rangkaian satu kalimat atau 2 kalimat yang diingatnya, ya. Jadi kalau yang berapa kalimat? Dalam satu kalimat, contoh apa? Tadi ada ya di ayat ke berapa? Ayat ke-8. Wa anna lamasna samaa as-samaa, contohnya. Nah, ini bertemu apa dengan hamzah. Berapa ketukannya kita membacanya? 4. Ada berapa? Ada pendapat 5. Bahkan menyebutkan 6 harokat. 4 atau 5. Jadi kalau ada yang bacanya 5 boleh, yang bacanya 4 juga boleh, ya. Terus ada lagi pendapat itu cuma sampai 5, ya. Ya. Nah, dalam kaidah ulama ini kalau disambung itu 4 atau 5. Tetapi kalau berhenti dibacanya 6 harokat, ya. Meskipun dalam kaidah Al-Ghazali itu menyesuaikan seperti sebelumnya, ya. Di dalam hal ini dalam penerapan ketukan saja memang berlainan pendapat, ya. Yang jelasnya kita mengikuti guru, mana yang diikuti, ya. Saya kalau misalnya cek begini 5 itu kurang. Nah, salah cek saya, ya. Karena ternyata dia mengambil yang 5 ini. Misalnya ulaika, oh dia ngambil yang 5. 4, oh enggak, ini lebih baiknya 5 katanya. Biar membedakan antara mad zaid dengan mad wajib. Oh, oke, kata saya, ya. Tapi yang awal-awal, untuk yang awal pasti bingung, itu 4 atau 5 itu benar mana gitu kan. Padahal semuanya benar. Semua benar. Ya, ada yang talaki begini. Talaki baca mad wajib dengan mad zaid disamakan 4 itu. Itu disalahin, sama saya disalahkan. Nah, salahnya kan aturan begitu katanya. Nah, itulah makanya kita setiap guru pasti berbeda, ya. Padahal kaidahnya boleh kedua-duanya? Boleh, 4 boleh, 5 boleh, ya. Maka ada bersifat pilihan, ya. Bersifat apa? Pilihan. Yang jelas mah kita harus konsisten, ya. Kalau kita berpendapat bahwa mad zaidnya dibaca, mad wajib ini dibacanya 4 aja baca. Mau 5 aja kita baca, ya. Termasuk ketika berhenti. Ada yang dibacanya 6 atau mengikuti misalnya sebelumnya kaidah mad wajibnya sebelumnya dibaca mau 5 aja 5 berhenti. Contohnya di apa? Di ayat kursi, ya. Bin ilmi illa mimma syaa
Saya lebih mengambil yang 6 harokat ketika berhenti disambung 4 atau 5 harokat. Ya. Jadi kalau berhenti berapa? Kalau disambung berapa? 4 atau 5? Kalau berhenti 6 harokat. Ya, begitu ya. Dan ini pasti ada beberapa perbedaan. Kalau mushaf Timur Tengah tandanya tidak beda ya. Tidak seperti ini. Itu sama tandanya, tanda bendera semua. Tidak ada perbedaan tebal tipisnya. Kalau di mushaf Indonesia ada perbedaan. Kenapa suka ada perbedaan di Indonesia? Ya. Apakah orang Indonesia ingin berbeda dari yang lain? Ya. Di para ahli qiraat di Indonesia untuk memudahkan ya. Itu ya, itu memudahkan. Di kita mah bukan hanya itu kan. Tandanya dibedain. Kemudian lu ditandain. Sudah ada tanda sajadah, misalnya ayat sajadah udah ada tandanya, di pinggirnya ditulisin, dikumplitin, udah gitu diwarnain, ya, udah gitu di bawahnya tulisin ayat sajadah, komplit, ya. Kenapa? Biar tahu orang Indonesia sok bohongan, ya. Jadi ada gambar apa? Ayat sajadah, di pinggirnya tulisan Arab as-sajadah, kemudian warnanya berbeda, ditulisan di bawah keterangan ayat sajadah. Di garisan deh ya, begini komplit ya. Apa untuk memudahkan. Maka di kita ini luar biasa, Quran itu macam-macam ya. Quran makan sama. Coba temanya macam-macam. Ada Quran hafalan, ayat Quran naon khusus terjemah. Ada Al-Quran 2 Latin, ayat bahasa terjemah Indonesia, ada tulisan Latinnya ya. Terus gitu lagi ada Quran Waqaf wal Ibtida. Ada tulisan cara berarti ya. Terjemah apa? Komplit di kita. Ada Quran Tadabur, khusus mentadaburi Al-Qur'an ya. Ayat Quran tajwid dan kita yang ada warnanya semua. Termasuk juga tadi penekanan ilmu tajwid ini ada di situ warnanya. Hanya saya tidak menyarankan kita memahami hanya warna ya, tapi kaidah. Kenapa? Ketika berubah Qur'annya tanpa warna gimana kita? Ya, itu yang repot ya. Jadi mana-mana harus Qur'an berwarna ya. Maka ini kaidahnya. Pokoknya kalau bertemu dengan hamzah dan rangkaiannya, yang membedakannya dalam rangkaian satu kalimat, maka disebutnya bertemu dengan hamzah karena rangkaiannya dalam satu kata ya. Satu kata bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Kalimat ya. Kalimat. Maka dibacanya mad wajib muttasil. Kemudian mad zaid munfasil. Contoh yang di sini biar kita gampang. Apa mad zaid munfasilnya apa? Ada ya. Ada wa anna la nadri ya. Kemudian apa lagi? Al-huda atau wa anna donanna al-lan ya. Atau yang sering gampang kita wa ma unzila ya. Apa? Ya wa ma bentar. Wa ma unzila ya. Yang membedakan dengan wajib sebenarnya karena ini rangkaiannya 2 kata. 2 apa? 2 kata saja yang diingatnya ya. Karena ada yang 1 kalimat, ada yang 2 kalimat. 1 kata atau 2 kata ya. Ini wa ma unzila. Jadi kita secara kaidah sudah hafal ya. Oh gini bacanya sekarang secara detailnya. Secara namanya apa? Oh ini mad zaiz munfasil. Muttasil munfasil ya. Mereka dalam 1 kalimat 2 kalimat ya. Mad zaiz
Zai itu boleh ya. Maka bersifat pilihan. Ketukannya berapa? Mulai dari 2, 4 atau 5. Sesuaikan, yang 5 juga ada, dan 6 harokat. Yang membedakan dengan mazid apa? Mad jaiz boleh dibaca 2 harokat ya. Makanya kalau dalam zikir la ilaha illallah mazaid bukan? Mazaid ya. La ilaha illallah. La panjang. Boleh baca 2? Boleh ya. La ilaha illallah ya. Boleh baca 2. Namun konsisten ya. Tapi biasanya kalau zikir mah 2-nya terpanjang. La ilaha illallah. La panjang ting ya. Tetap 2 biasanya. La ilaha illallah ya. Jadi bacanya seperti itu, pilihan. Nah, yang harus kita pahami adalah konsisten. Ya. Konsisten. Konsisten ketika membaca ini semua, ya. Kemudian yang ketiga ada mad silah tawilah. Kemarin apa mad silah apa ya? Silah artinya menyambung. Tawilah berarti panjang, ya. Contohnya apa? Tadi di sini ada enggak? Di yang kita baca ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ini sini contohnya. Malahu akhlada. Malahu akhlada. Malahu akhlada. Masih lepat misalnya. Akhladahu. Di sini ada tanda bendera. Sama-sama ini dalam 2 kata juga ya. Rangkaian katanya tidak seperti mad wajib. Hampir mirip dengan mad jaiz fasil. Maka kaidahnya pun sama. Ya. 2, 4 atau 5, 6 harokat ya. Maka dalam baca ini boleh dibacanya 2, 4 atau 5 dan 6 harokat. Yang harus kita baca gimana? Konsisten dalam membacanya ya. Nah, jadi ketika kita udah tahu oh gitu mah tuh saya membaca 4 juga boleh, silakan. Membaca 2 juga boleh, silakan. Namun konsisten ya. Jadi maksudnya ketika kita paham dengan hal ini, kalau ada yang membaca wama unzilanya 2 harokat, kita tidak nyalahin ya. Nah, dibaca 2 atau pada benderaan gitu. Karena dia sudah paham mana tentang mad zaid fasil atau mad silah tawilah. Oh, itu mah dibacanya boleh 2. Tetapi ketika membacanya di mad wajib itu dibaca 2 harokat, baru kita bilang itu tidak boleh dibaca 2 ya. Minimal 4 harokat. Bisa pahami ya? Maksudnya ketika ada orang baca, kita tidak langsung nyalahin. Kalau tahu ilmunya gitu ya. Kita tidak langsung apa? Menyalahkan itu tidak boleh dibaca 2, harusnya dibaca 4. Kalian seperti ini. Oh, boleh ternyata dibaca 2. Ya, ada yang baca misalnya wa ma unzila ilaika wa ma unzila coba 2 harokat dia ya. Atau ada yang bacanya 6. Ya. Ada yang bacanya 6. Wa ma unzila. Nah, panjang-panjang itu genep padahal berarti kayaknya boleh. Cuma nanti kita lihat konsisten gak dengan 6 harokat itu. Berarti benar. Tapi kadang 6, kadang 2, kadang 4, nah itu yang nggak boleh ya.
Jadi harus konsisten itu sama lah terus kalau 6 ya. Paham ya maksudnya? Ulaika kita mengambil berapa? 4 Ya 4 terus ketika kita baca. Oh mau kadang 4, mau 6 ya. Ulaika di pertama bacanya 4, di ulaika yang kedua baca 6. Boleh enggak? Itu tidak konsisten ya. Misalnya apa? Ulaika kita baca 4 atau 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika kepanjangan ya. Di 6 berarti konsisten. Itu kita bacanya harus konsisten ya. Baik ya. Itu berkenaan dengan kaidah membaca mad far'i yang karena hamzah ya.